Bab 276. Tuan Jianzong berteriak kesakitan. Jun Jiu menginjak kakinya yang lain, tangan kiri dan tangan kanan. Kaca-kaca, semua tulang hancur, dan anggota tubuh Master Sekte Jian runtuh, dan potongan daging dan tulang dicampur menjadi bola. Dengan mata sedingin es, dia menatap Master Jianzong dengan penghinaan tanpa ampun dan kejam. Jun Jiu, beraninya kamu menggertak kucingku. Tuan Jianzong, menurutmu apa yang harus aku lakukan padamu? Petik 2. Kamu berani. Jun Jiu, sekte ini akan membunuhmu. Pergi gila, menatap Jun Jiu. Setelah diracuni, Tuan Jianzong merasa malu dan marah karena dia kewalahan dengan obat Jun Jiu. Masalah ini tidak boleh disebarluaskan. Jadi dia menekan racun untuk melumpuhkan tubuhnya, dan segera berbalik dan bergegas membunuh Jun Jiu. Dia mengejarnya secepat mungkin, dan melihat para tetua dan murid Jianzong dan Chang Haizong semuanya jatuh ke tanah dan melolong. Dan Jun Jiu berdiri di depan binatang besar seperti makhluk roh putih. Mereka akan melompat dari tebing dan berbalik. Master Jianzong bahkan tidak memikirkannya ketika dia melihatnya, dan guru spiritual tingkat 9 pergi keluar untuk menyerang. Diserang, tapi itu hanya menyakiti binatang itu. Sebelum dia bisa membunuh Jun Jiu, dia ditendang oleh seseorang, mematahkan tulang di dada dan pinggangnya. Bagaimana mungkin murid kecil Tian Wuzong memiliki orang yang begitu kuat untuk melindunginya? Klik, Jun Jiu menghancurkan tulangnya. Bahkan dalam situasi seperti itu, Master Jianzong masih berpikir bahwa dia mulia dan unggul. Dia adalah penguasa Jianzong, Jun Jiu hanyalah murid kecil dari Tian Wuzong terkutuk. Beraninya dia, apakah kamu masih berani membunuhnya? Oleh karena itu, ancaman Jun Jiu, Master Sekte Jianzong sama sekali tidak menganggapnya serius. Melihat keunggulan di wajah Jianzong, nuding. Jun Jiu tersenyum dingin, apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Mungkinkah membunuh sekte ini? Kata Master Sekte Pedang. Sial, kenapa wajahnya begitu tebal? Leng Yuan tidak tahan mendengarkannya. Dia menggulung lengan bajunya dan berjalan mendekat dan berkata, Nona Jun, jangan memotori tanganmu dengan tanganmu, biarkan aku melakukannya. Kamu ingin memotongnya, 1000 pisau atau 10.000 pisau. Keterampilan pedangku luar biasa. Jun Jiu, tidak perlu. Nada suaranya dingin, dan ada tatapan ejekan dan penghinaan di matanya yang dingin. Namun, dia takut dianggap sebagai Jun Jiu oleh penguasa Jianzong, dan tertawa di tempat. Jianzong menganjurkan kegilaan, dan dia berkata, kamu tahu kamu takut. Sudah terlambat, Tian Wuzong kamu akan dihancurkan oleh kami cepat atau lambat. Adapun kamu, Zong ini akan menghancurkanmu menjadi ribuan keping. Jun Jiu, berlutut dan mohon. Benzong, tolong maafkan kamu. Leng Yuan mengutuk, jika tidak, dia akan menjadi gila karena amarah, dan membunuh orang yang sombong dan sombong ini. Dia tidak bisa tidak melihat Jun Jiu dengan bingung, mengapa Nona Jun menahan bunyi bipnya sepanjang waktu. Dia melihat Jun Jiu merendahkan, dengan dingin memandang rendah Master Sekte Pedang. Setelah dia selesai berbunyi bip, dia berkata, apakah kamu sudah selesai kentut? Hahaha, Nona Jun sudah meninggal. Master Sekte Jianzong tersedak, matanya hampir keluar dari rongganya. Jun Jiu tidak ingin mendengarnya berbunyi bip dan membuang-buang waktu. Dia melanjutkan dengan mencibir dan mencibir, Master Sekte Jianzong, aku tidak perlu membunuhmu, kamu akan melapor ke Hades sendiri. Kamu sedang bermimpi, tidak mungkin. Jika kamu tidak mengejarku, itu tidak mungkin. Tapi kamu mengejarku dan menggunakan kekuatan spiritualmu tanpa pandang bulu. Tidakkah kamu menyadari bahwa tubuhmu akan meledak? Jun Jiuleng menatapnya dengan dingin. Racun dalam Master Jianzong, jika dia dengan patuh tetap di tempatnya, menunggu untuk menemukan penawar atau menekannya sendiri, dengan kekuatannya sebagai guru spiritual tingkat 9, hidupnya dapat diselamatkan. Tapi dia memburu kematian dan mengejarnya sekarang. Jun Jiu tidak perlu melakukan apapun, penguasa Jianzong pasti akan mati. Mendengar kata-kata Jun Jiu, Master Sekte Jianzong ingin mengejeknya. Tapi rasa sakit tajam yang menggulung tubuhnya satu demi satu membuat Master Sekte Jian mengerang. Pembuluh darah membengkak, dan anggota tubuh yang telah pecah menjadi bubur juga merasakan sakit yang menusuk hati lagi. Kali ini, tidak peduli berapa banyak dia menggunakan kekuatan spiritualnya, dia tidak bisa menekannya lagi. Itu menyakitkan. Jun Jiu menatapnya dengan dingin, dan dia mengangkat beberapa jarum perak di antara ujung jarinya.
Junjiu berkata, aku tidak perlu melakukan apa-apa, kamu pasti akan mati. Tapi aku tidak ingin kamu mati dengan mudah dan bahagia. Ada kemarahan dan niat membunuh dalam suara dingin dan jahat itu. Saya melihat jarum perak dari ujung jari Junjiu terbang keluar dan tenggelam ke dalam tubuh Master Sekte Jianzong. Ketika jarum dimasukkan ke dalam tubuh Master Sekte Jian bergetar hebat. Lebih banyak darah mengalir dari lukanya. Awalnya, kamu akan meledakkan dirimu dalam sekejap, dan mati dengan mudah dan cepat. Tapi mulai sekarang, pembuluh darahmu akan pecah satu persatu, dan proses ini akan sangat lama. Bukankah kamu seorang guru spiritual tingkat 9? Jadi tunggu, semakin lama Anda bertahan, semakin baik. Setelah suara Junjiu jatuh, pembuluh darah pertama di tubuh Master Sekte Jianzong pecah. Saya melihat pembuluh darah yang menonjol di bawah kulit pecah dalam sekejap, merobek daging dan menyembur keluar. Lalu datang yang kedua, lalu yang ketiga. Tidak peduli seberapa besar atau kecil, tidak peduli arteri atau vena pecah satu persatu, itu seperti reaksi berantai jika ada acu poin kunci jarum perak. Orang biasa akan mati kehabisan darah, tetapi semakin tinggi kekuatan guru spiritual, semakin kuat vitalitasnya. Seperti Master Sekte Jianzong, bahkan jika hatinya hancur, butuh 1 atau 2 menit sebelum dia mati sepenuhnya. Rasa sakit akibat pecahnya pembuluh darah di tubuh sulit digambarkan dengan kata-kata. Master Sekte Jianzong meratap dengan sangat, dan dia berguling-guling di lantai mencoba menahan diri agar tidak meledak. Namun, dia kehilangan tangan dan kakinya, dan titik akupuntur disegel kembali. Tuan Jianzong hanya bisa melihat pembuluh darah pecah di mana-mana di tubuhnya. Melihat ini, Junjiu tersenyum dingin, ini yang terjadi saat kamu menggertak kucingku. Xiao Wu, apakah kamu puas? Dia dengan lembut menyentuh ruang gelang di pergelangan tangannya dengan ujung jarinya. Butuh Xiao Wu semua kekuatan spiritualnya untuk berubah kembali ke bentuk aslinya, dan akhirnya dia melindunginya dan terluka parah, jadi dia tidak bisa mempertahankan tubuhnya dan kembali ke ruang gelang untuk memulihkan diri. Itu bisa mendengar kata-kata Junjiu, dan menanggapi dengan meong lembut. Mata dingin dan bermusuhan melunak sejenak karena tangisan Xiao Wu yang lemah dan hampir tak terdengar. Junjiu berkata dari lubuk hatinya, "Patut sembuhkan lukamu. Aku akan memberimu kekuatan untuk memadat menjadi tubuh yang kokoh lagi." Leng Yuan terus memperhatikan gerakan Junjiu membelai gelang itu, matanya berkilat kaget dan bingung. Pada saat ini, Junjiu mengangkat kepalanya untuk melihat Tuan Jianzong. Dia telah menjadi manusia berdarah, tubuhnya memar. Junjiu tersenyum kejam, apa yang harus kulakukan? Membunuhmu saja tidak cukup untuk melampiaskan amarahku. Mengapa aku tidak membunuh sekte pedangmu? Syok melihat Junjiu. Junjiu ingin menghancurkan seluruh keluarga Jianzong. Melihat Yan Hai, cahaya dingin melintas dengan cepat di mata Junjiu. Dia mengangkat alisnya dan tersenyum, saya punya ide. Bagaimana itu bisa cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Jianzong Anda? Mengapa Anda tidak mengubah semua kerja keras Anda menjadi mainan di telapak tangan saya dan membiarkan Jianzong menjadi anjing saya? Junjiu, Tuan Jianzong, bagaimana menurutmu? Bab 277. Junjiu. Master Sekte Jian meraung dengan menusuk hati, tetapi saat nama Junjiu dipanggil, pembuluh darah di tenggorokannya pecah dan tidak ada suara. Tuan Jianzong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berguling ke arah Junjiu, menggerakkan tangan dan kakinya yang patah. Junjiu menghindari ke samping dengan acuh tak acuh, menyaksikan penguasa Jianzong berguling dengan berbahaya sampai ke tepi tebing sebelum dia hampir tidak bisa berhenti. Jalan itu penuh dengan darah yang mencolok. Tuan Jianzong tidak bisa melihat tebing, dan pembuluh darah di matanya meledak bersamaan dengan bola matanya. Master Sekte Jianzong bergerak, meraung dan berteriak tanpa suara. Bahkan tanpa memikirkannya, orang bisa menebak bahwa dia pasti sedang memarahi Junjiu. Jianzong adalah upaya telaten seumur hidup dari Master Jianzong, dan dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di Jianzong memimpin Jianzong untuk menjadi sekte terkuat dari 5 sekte. Sekarang Junjiu benar-benar mengatakan bahwa dia ingin mengubah Jianzong menjadi antek, bahkan kematian Tuan Jianzong tidak akan menerimanya. Jika dia memiliki lengan dan kaki, dia berharap bisa menerkamnya dan mati bersama Junjiu. Junjiu mengaitkan bibirnya, ini tidak dapat diterima. Saya belum mengatakan bahwa saya ingin Jianzong menggantikan Tian Wuzong, melawan Danzong, Chang Haizong, dan tahanan. Jika masih ada orang yang hidup di Jianzong, maka saya akan membiarkannya pergi.
Itu, Master Sekte Jian bahkan lebih bersemangat ketika dia mendengarnya. Dia berjuang keras, setengah dari tubuhnya runtuh di tebing, dan api yang belum padam ditiup angin, dan langsung berguling ke tubuh Master Sekte Jianzong. Api membakar, rasa sakitnya berlipat ganda. Tuan Jianzong berguling dan berguling menuruni tebing dengan keras. Yan Hai menatap dengan mata terbelalak, membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya khawatir Master Sekte Jianzong tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak hanya mati di tangan Jun Jiu, yang dia benci, tetapi dia juga berakhir dengan mayat. Jun Jiu, Yan Hai, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Jun Jiu menatap dingin ke Master Sekte Jianzong yang berguling dari tebing dan menghilang, lalu berbalik dan menatap Yan Hai. Ketika Yan Hai mendengar bahwa tubuhnya menjadi kaku, dia menatap Jun Jiu dengan tidak percaya. Terkejut, dia berkata, apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar ingin memperlakukan Jianzong sebagai mainan? Yan Hai menahan untuk waktu yang lama, tidak dapat mengatakan bahwa menjadi seekor anjing hanya dapat memilih mainan. Dia juga murid Jianzong. Meskipun kejadian ini sepenuhnya salah Jianzong sendiri, dia ingin mati. Tapi dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Kamu telah mendengar dan melihat. Master Sekte Pedang sudah mati, dan sekarang Sekte Pedang tidak memiliki pemimpin. Yan Hai, dapatkah kamu membantu Zuo Qiu untuk menjadi Master Sekte Pedang dan membantunya mengendalikan bagian atas dan bawah Sekte Pedang? Sekte Pedang. Jun Jiu melangkah maju dan berdiri di depan Yan Hai. Dia sedikit mengangkat tangannya untuk meletakkan titik Bai Yue Jian di leher Yan Hai. Jun Jiu mencibir dengan kejam, jika kamu bisa, aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika kamu tidak bisa, aku, Jun Jiu, tidak akan pernah meninggalkan sampah. Aku bisa. Yan Hai segera mengangguk, dan dia ragu-ragu lagi dan berkata, tapi aku satu orang untuk membantu Zuo Fuzong. Ah tidak, ini adalah Raja Suzerain. Aku khawatir aku sedikit tidak berdaya. Bukan, kamu sendiri, Wang Qiang dan Jun Xiaolei akan tinggal dan membantu Anda. Kemudian saya juga akan membiarkan kakak laki-laki mengirim seseorang untuk membantu Zuo Qiu. Sekarang Anda kembali dan memberitahu Zuo Qiu seluruh masalah. Saya ingin dia sepenuhnya mengendalikan Jianzong hari ini. Dia menyipitkan matanya dengan dingin, dan niat membunuh muncul di benaknya mata. Jun Jiu, jika ada yang tidak patuh, bunuh mereka. Karena peran Jianzong adalah menjadi seekor anjing, maka cukup memelihara anjing yang patuh. Yan Hai tersentak, tubuhnya sekaku batu. Musuh mengerikan macam apa yang diprovokasi oleh Jianzong. Dia baru berusia 15 tahun, dia hanya seorang guru spiritual tingkat 4, dan dia hanya seorang murid yang baru saja memasuki Tian Wuzong kurang dari setahun. Ada kemampuan untuk mengubah awan dan hujan, dan mengubah tata letak dunia. Yan Hai tidak hanya yakin, tetapi bahkan lebih takut. Di labirin, dalam ilusi, dia diliputi oleh Jun Jiu, meninggalkan bayangan merah yang indah itu jauh di dalam benaknya. Di Jianzong, Jun Jiu selalu dianggap sebagai tujuan yang ingin dia lewati. Tapi setelah setengah tahun, Jun Jiu sudah meninggalkannya di kaki gunung. Sekarang, dia hanya memenuhi syarat untuk berlutut. Jun Jiu, Yan Hai, apakah kamu mengerti? Mengerti. Yan Hai menahan matanya yang rumit dan menundukkan kepalanya untuk menerima perintah. Jun Jiu kemudian memandang Leng Yuan dan berkata, Leng Yuan, tolong bawa kedua orang itu ke hadapanmu. Petik 2. Oke, ini masalah sepele, Nona Jun, tunggu. Leng Yuan mengelak dan segera pergi membawa Jun Xiaolei dan Wang Qiang membawanya ke sini. Mereka berada di sisi lain tebing, hampir gila karena kecemasan. Tiba-tiba, Leng Yuan mengangkat kerah lehernya, seperti mencengkeram anak ayam. Saya melihat mayat di mana-mana, orang-orang yang hidup dan mati tidak diketahui, dan jalan berdarah bergulir ke tepi tebing. Keduanya menatap kaget, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Jun Jiu langsung memerintahkan mereka untuk membawa Yan Hai kembali ke Jianzong. Adapun alasannya, dia bertanya pada Yan Hai sendiri di jalan. Melihat sosok mereka pergi dengan dingin, sosok berdiri Jun Jiu tiba-tiba bergoyang. Leng Yuan sangat ketakutan sehingga dia bergegas dan mengulurkan tangannya ke tubuh Jun Jiu, siap untuk Jun Jiu jatuh dan menangkapnya kapan saja. Jun Jiu menstabilkan tubuhnya dengan cepat, dan dia menuangkan 3 pil untuk diminum. Wajah pucat, bibir seputih kertas. Suara Jun Jiu dingin, Leng Yuan,
Tolong cari tempat yang aman untuk membawaku ke sana untuk menyembuhkan lukaku. Petik 2. Oke, Nona Jun, maafkan aku karena menyinggung. Leng Yuan dengan hati-hati memunggungi Jun Jiu. Melihat ini, Jun Jiu mengangkat alisnya. Apa yang kamu lakukan? Aku akan menggendongmu. Leng Yuan membuka mulutnya dan berkata dengan sikap yang sia-sia dan gemetar. Meskipun dia bisa langsung memeluknya di pinggang, dia takut tuannya akan mencabik-cabiknya dengan tangan kosong setelah dia tahu. Jadi mari kita baca, jika ingin bertahan hidup, jangan tantang sifat posesif klan naga. Jun Jiu menggelengkan kepalanya, aku masih bisa berjalan, aku tidak perlu membawanya di punggungku. Dengan mengatakan itu, Jun Jiu berbalik dan menekuk lututnya untuk melakukan gerakan persiapan untuk memantul. Leng Yuan tampak ketakutan, dan buru-buru ingin menghentikannya, tetapi Jun Jiu terbang seperti anak panah, melompat keluar dari lengkungan penuh di udara, dan akhirnya mendarat dengan mulus di seberang tebing. Bahkan jika dia terluka, dia bisa melompati dirinya sendiri. Tapi Xiao Wu ingin menggendongnya, dia sangat senang dan menyukainya, 5 kecil. Memikirkan Xiao Wu, mata Jun Jiu meredup. Nona Jun, Leng Yuan buru-buru melompat. Dia pertama-tama dengan hati-hati memeriksa bahwa Jun Jiu tidak memiliki luka lagi, dan kemudian dia berkata dengan lega, Nona Jun, saya akan memimpin. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengganggu Anda. Dengan saya, nadanya ringan, dan tidak ada naik turunnya emosi yang terdengar. Leng Yuan memimpin jalan ke samping, dan dengan cepat menemukan tempat di pegunungan tempat dia bisa beristirahat dan menyembuhkan lukanya. Dengan memunggungi Jun Jiu, Leng Yuan mengerutkan kening. Nona Jun sangat kuat hingga membuatku sakit hati, dia jelas seumuran dengan Hua, tapi dia sebaik tuannya, kejam, tegas, kejam dan haus darah. Dengan semua kualitas ini, masa lalu seperti apa yang dilalui Nona Jun hingga menjadi begitu kuat sekarang? Leng Yuan berpikir lagi dalam sekejap, Tuan, mengapa kamu belum kembali? Nona Jun membutuhkanmu sekarang. Siapa bilang aku membutuhkannya? Suara dingin datang dari belakang, dan Leng Yuan tiba-tiba membeku. Apa dia mengutarakan pikirannya barusan? Melihat ke belakang dengan bingung, melihat Jun Jiu menatap matanya dengan dingin. Leng Yuan tersipu. Dia berkata dengan datar, aku salah, Tuanlah yang membutuhkanmu. Bab 278. Fajar menyingsing, dan sekarang sudah siang keesokan harinya. Jun Jiu harus segera mundur untuk menyembuhkan lukanya, jika tidak lukanya akan semakin parah jika dia terus berjalan. Jun Jiu juga ingin memeriksa situasi Xiao Wu dengan hati-hati. Leng Yuan menemukan padang rumput yang terpencil dan bersih, dan meminta Jun Jiu untuk bermeditasi dan menyembuhkan lukanya, dengan dia melindungi hukum. Melihat Jun Jiu hendak menutup matanya, Leng Yuan berbicara lebih dulu, Nona Jun, bisakah aku membantu Zuo Qiu dan yang lainnya? Zuo Qiu belum bisa mengendalikan Jianzong, apa gunanya menahannya? Nada bicara Jun Jiu dingin, tanpa emosi apapun. Setelah selesai berbicara, Jun Jiu menutup matanya dan bermeditasi. Dia menyesuaikan meridian pernapasannya dan memperbaiki lukanya sedikit demi sedikit. Setelah mengalami pencucian tendon dan pemotongan sumsum, penempaan Yudin dan teknik latihan tubuh, fisik Jun Jiu jauh melebihi orang biasa. Poin yang paling jelas adalah lukanya sembuh dengan sangat cepat. Lukanya berkeropeng, dan kekuatan spiritual beredar melalui luka, dan kekuatan lembut menyembuhkannya, dan keropeng itu perlahan-lahan terlepas, memperlihatkan bekas luka merah muda di kulit. Setelah pemeriksaan cepat cedera, itu dirawat dengan sederhana. Kemudian Jun Jiu berkonsentrasi pada Xiao Wu, kekuatan mentalnya tenggelam ke dalam ruang gelang, mengabaikan segala macam hal yang menumpuk di dalamnya. Jun Jiu menemukan Xiao Wu meringkuk di bantal bulu karang yang lembut. Tubuhnya bersinar dengan titik-titik cahaya, samar-samar membentuk anak kucing yang meringkuk. Kekuatan mental yang menonjol dengan lembut, seolah berubah menjadi Jun Jiu, dengan lembut menyentuh kepala Xiao Wu dengan satu tangan. Seolah merasakan kedekatan Jun Jiu, Xiao Wu menggerakkan kepalanya dan mengusap telapak tangannya. Melihat ini, hati Jun Jiu melunak. Jun Jiu, istirahatlah yang baik, Tuan akan menyimpan kekuatan spiritual yang cukup untukmu. Dengan cara ini kamu bisa tinggal di luar lebih lama saat kamu keluar lagi. Petik 2. Xiao Wu tidak membuka matanya, tetapi dia menggoyangkan ujung ekornya untuk mengungkapkan perasaannya kegembiraan. Jun Jiu membelai dari kepala sepanjang punggung hingga ujung ekor sebelum keluar dari ruang gelang dan melanjutkan penyembuhan. Leng Yuan sepertinya memperhatikan saat kekuatan mental mundur. Dia menatap Jun Jiu,
mengulurkan tangannya dan mengelus dagunya, berpikir dalam hati, apakah ini kesadaran Nona Jun? Sangat kuat, ini benar-benar di luar kemampuan tubuhnya sekarang. Tubuhnya lemah, tetapi rohnya sangat kuat. Mengapa? Matanya tertuju pada pergelangan tangan Junjiu lagi, lonceng perak dan gelang luar angkasa saling melengkapi, begitu juga dengan cincinnya. Bel dan cincin diberikan oleh tuannya, dan gelangnya. Leng Yuan merasakan aura Xiao Wu dari gelang itu. Tidak perlu banyak berpikir untuk mengetahui bahwa Xiao Wu bersembunyi di dalam setelah menghilang. Melihat Junjiu lagi, Leng Yuan berhenti menjelajah dan terus berkonsentrasi melindungi Junjiu. Namun, sambil melindungi Dharma, dia mengeluarkan kesadaran ilahi dan diam-diam memperhatikan Jianzong. Leng Yuan penasaran dan ingin melihat, dengan pengaturan Junjiu, bisakah dia benar-benar memegang sekte pedang terkuat dari 5 sekte di telapak tangannya. Dalam satu hari, Jianzong mengubah dinastinya. Tuan Jianzong meninggal, dan tidak ada tulang yang tersisa. Sebagian besar tetua yang dipimpin oleh tetua kedua terbunuh atau terluka, dan mereka yang selamat juga terluka parah dan tidak sadarkan diri. Setelah Zuo Qiu mendapat kabar dari Yan Hai, dia segera memanggil semua murid Jianzong untuk berkumpul. Sekelompok naga tidak memiliki pemimpin, jadi wajar saja jika dia, wakil penguasa, berhasil. Dan mereka yang tidak mengikutinya menuduhnya sebagai pemimpin pasukan pawai malam dan pengkhianat Jianzong. Kemudian Zuo Qiu dengan dingin memerintahkan untuk membunuhnya di tempat. Pada awalnya, beberapa orang bersikeras untuk tidak takut mati, tetapi lambat laun melihat bahwa Zuo Qiu sama sekali tidak berhati lembut, dia akan membunuh begitu dia berkata, dan dia bahkan tidak takut semua murid sekte pedang akan dibunuh. Mereka ketakutan, dan menyerah. Sebelum senja keesokan harinya, Jianzong benar-benar jatuh ke tangan Zuo Qiu. Kematian tuan asli Jianzong dan murid-murid tetua Chang Haizong terbunuh. Semua berita dimuat dan diblokir di Jianzong. Berita tidak bisa keluar sekarang. Berita itu bisa menyembunyikan 4 sekte termasuk Danzong, tapi tidak bisa menyembunyikan berita dari Antek Hongying, orang mati di surga. Tapi Leng Yuan tahu, memilih satu persatu, dengan daun hijau dan lembut hanya dipetik dari pohon di antara ujung jari. Leng Yuan tersenyum rendah, biarkan Nona Jun beristirahat sebentar, dan tidak ada yang mau membuat masalah. Daun-daun beterbangan, mengabaikan jarak ribuan meter, membunuh orang di udara. Mayat Bambang berjatuhan satu demi satu, dan penyebab kematiannya ditemukan karena tenggorokan mereka semua disegel dengan darah, dan senjata pembunuhnya adalah daun lembut yang jatuh di samping mayat. Ketika Hongying mengetahui bahwa anteknya tidak kembali untuk melaporkan berita terlalu lama, dia mengirim seseorang lagi. Ini sudah adegan lain, setidaknya Nona Jun harus pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dan tuannya harus kembali. Pikir Leng Yuan, yang pertama mengetahui bahwa Jianzong telah mengubah intinya adalah Tian Wuzong. Di aula bawah Tang, King Yu, He Sang dan yang lainnya memandang Junjiu dengan heran dan tidak percaya. Aula itu sunyi senyap selama beberapa detik. King Yu membuka mulutnya dan berkata, "Saudari junior, apa yang baru saja kamu katakan?" Setengah bulan kemudian, Junjiu dan yang lainnya tidak mendapat kabar sama sekali. Saat semua orang di Tian Wuzong sedang terburu-buru, Junjiu kembali. Untungnya, sebelum dia bisa menarik Junjiu untuk mengatakan sesuatu yang sederhana, sekelompok orang dikejutkan oleh kata-kata Junjiu. "He Sang, Tuan Muda, apakah Anda serius? Tuan Jianzong sudah mati. Sekarang Zuo Qiu bertanggung jawab atas Jianzong, jadi mengapa dia tidak mengatakan sepatah kata pun?" "Ya, Jianzong jatuh ke tanganku, dan 3 sekte pergi ke yang paling kuat, meninggalkan Danzong dan Chang Haizong jauh lebih mudah." Junjiu duduk di kursi dengan postur malas, tetapi nadanya sombong dan dingin. Di matanya, 5 sekte agung hanyalah masalah yang perlu diselesaikan satu persatu. Bahkan tidak masalah, seberapa lancang, arogan, sulit untuk menggambarkan Junjiu dengan kata-kata. Begitu sembrono dan sulit diatur, hanya ada satu kata, meyakinkan. Yakinkan dia untuk menjatuhkan Jianzong, yakinkan dia untuk melakukan hal-hal yang orang lain tidak berani pikirkan atau lakukan. Junjiu memandang King Yu dan berkata, "Kakak, sekarang Jianzong dan kami diam-diam bergabung, jangan ungkapkan berita untuk saat ini. Selanjutnya, kami akan mengarahkan pedang kami ke Chang Haizong, punya ide?" King Yu terkejut, mengangguk. Junjiu menopang dagunya dengan tangannya, kelopak matanya terkulai dan bulu matanya sedikit bergetar seperti sikat kecil.
Suara Jun Jiu kejam dan kejam, aku telah meminta Ye Xingjun untuk mengirim kembali jenazah Chang Haizong, dan memberitahu mereka bahwa aku membunuh mereka. Petik 2, 1 bunuh 1, datang 2 dan bunuh 1 pasangan. Jika kamu adalah musuhku, jika kamu adalah musuh Tian Wuzong, maka aku akan mengirim mereka untuk menemui Raja Hades. Suara dingin dan jahat itu sombong. Jun Jiu menatap King Yu lagi, dan nadanya sedikit melunak. Dia mengaitkan bibirnya dan terus berkata, adapun orang-orang yang dikirim ke Chang Haizong, biarkan Jianzong melakukan yang terbaik, dan Tian Wuzong kita akan bertanggung jawab atas pengawasan. Bagaimana menurutmu, saudara? 6 atau 6? Bab 279. 6 atau 6, King Yu bingung. Jun Jiu berhenti sejenak, dan dengan tenang menjelaskan, itu artinya kamu kuat atau tidak? King Yu, luar biasa. Saudari junior adalah yang terbaik. Jun Jiu liu, ayo ambil. Lakukan saja apa yang kamu katakan lakukan, tetua ini akan segera menjemput murid untuk pergi ke Chang Haizong, kata penatua Zhou Dai. Untuk sementara, semua orang memuji Jun Jiu Liu. Awalnya, dia berkata tanpa sengaja, tetapi sekarang mendengarkan banyak 666 di telinganya. Jun Jiu diam-diam memegang dahinya, mengapa dia mengatakan 6 bukan 6. Melihat penatua Zhou Dai dari sudut matanya, Jun Jiu mengangkat alisnya dan berkata, penatua Zhou Dai, kamu sudah memutih. Itu benar-benar bukan karena dia mengubah topik pembicaraan. Tapi penatua Zhou Dai benar-benar putih, bukan lagi hitam dengan gigi putih saja. Sekarang kulitnya berwarna gandum yang sehat, dan nilai wajahnya telah meningkat beberapa kali, dan penampilan heroiknya heroik. Mendengar apa yang dikatakan Jun Jiu, tetua Zhou Dai masih sedikit malu. Dia melanjutkan dengan gembira, itu semua tergantung pada mata air Jun Jiu. Setelah saya meminumnya, kulit saya tidak gelap setiap hari. Saya tidak tahu apakah akan memutih di masa depan. Tapi cukup bagus seperti ini, kelihatannya bagus. Tidak, hanya penatua Zhou Dai yang telah memutih, dan saya meminum mata air, dan kekuatan saya juga meningkat pesat. Penatua Qian mengelus janggutnya. Dia selalu menjadi tetua Tian Wuzong yang paling tegas, tapi dia lebih bahagia dari siapapun dengan senyuman saat dia melihat Jun Jiu. Para tetua saling memandang, dan mau tidak mau melirik King Yu secara serempak. Kontribusi terbesar Suzerain dalam hidup ini adalah memikat Jun Jiu ke Tian Wuzong. Zonghua adalah berkah dari Tian Wuzong mereka, seorang pahlawan hebat. Siapapun yang berani menggertak Zonghua, mereka akan mengirim seluruh sekte Tian Wuzong untuk memukulmu sampai mati. Adapun pendapat Jun Jiu, mereka setuju hampir tanpa ragu. Setelah mendengarkan tanggapan mereka, Jun Jiu dengan sengaja pergi ke Hausan Kuan untuk melihat-lihat, dengan King Yu sebagai rekannya. Saat dia berjalan, dia berkata, setelah mengambil mata air, 2/3 dari murid di seluruh sekte telah berhasil menembus dan maju dalam kekuatan. Meskipun 1/3 sisanya tidak membuat terobosan, fisik dan kekuatan mereka memiliki. Membaik, Jun Jiu mengangguk, dia menatap King Yu dan bertanya, bagaimana denganmu, kakak senior? Saya tidak berpengaruh. Penatua Qian, penatua Zhou Dai, dan yang lainnya telah terjebak di dunia itu selama beberapa tahun, jadi efeknya luar biasa. Tapi kakak laki-laki Anda dan saya telah maju cukup cepat, tidak kekurangan bakat maupun kekuatan. Jadi mata air ini berguna bagiku tidak jelas. Nada suara King Yu masih bebas dan mudah, dan tidak ada perbaikan di seluruh klan, hanya kekesalan dan keengganannya untuk diam. Dia tidak terkendali, seperti embusan angin mabuk. Sudut mulutnya melengkung, Jun Jiu mengulurkan tangannya dan meletakkannya di depan King Yu. Ini untuk kakak senior. Apa ini? Yudiniang. Air di mata air itu terbuat dari Yudiniang, dikompresi lalu perlahan-lahan dicuci oleh mata air itu. Bisa diminum selama beberapa tahun. Sejak tidak ada gunanya kakak senior langsung coba ambil Yudiniang. Yue Qianhuan memberi King Yu setetes Yudiniang. Tanpa menunggu jawaban King Yu, Jun Jiu berjalan menuju Kuan Yan dan berjongkok untuk melepaskan tas perlengkapan dari pinggangnya. King Yu berjalan dengan curiga dan melihat ada tanaman yang lembut dan aneh dengan 2 daun di dalam tas peralatan. Tampaknya hidup, menyusut dengan malu-malu ke telapak tangan Jun Jiu. Saya melihat Jun Jiu membuka tangannya dan meletakkan tanaman kecil ini di mata air di mulut mata air. King Yu terkejut, saudari junior, apa ini? Benih giok, tetesan batu giok di tanganmu terkondensasi darinya. Mendengar ini, King Yu sangat terkejut.
varian sumsum giok roh legendaris, biji giok. Yuzong, begitu. Melihat Yuzong berbaring di mata air dan bergetar, tetesan air memercik kemana-mana. Hal yang paling menakjubkan adalah tetesan air yang mengalir dari daun spesies batu giok semuanya bersinar redup. Apa yang dilakukannya? King Yu bertanya. Jun Jiu, mandi. Yuzong penuh dengan harta, dan air yang melewatinya juga dapat diubah menjadi air spiritual yang mengandung kekuatan spiritual. Tian Wuzong telah membuat kemajuan dan terobosan. Biarkan Yuzong secara pribadi mengkonsolidasikan energi di dalam air. Pembuatan bir Yudi lebih efektif. Mendengar jawaban Jun Jiu, King Yu ragu untuk berbicara. Bukankah mereka semua harus minum air mandi Yuzong? Melihat ke bawah ke batu giok di telapak tangannya lagi, King Yu menatap Jun Jiu dengan sangat terharu. Adik perempuan juniornya pasti merasa kasihan padanya, makanya dia memberinya minuman Yudi, jadi dia tidak perlu meminum air mandinya. Semakin dia memikirkannya, semakin yakin dia. King Yu berkata, adik perempuan, kami menggunakan mata air pegunungan lain untuk makanan kami. Biarkan para tetua dan murid di sini. Petik 2. Berakhir secara rahasia, mulutnya berkedut tak bisa berkata-kata. Kakak senior Nona Jun, bukankah kamu benar-benar ingin menipu Tian Wuzong naik turun? Tapi air mandi Yuzong memang bagus. Setelah kembali dari musim semi, Jun Jiu kembali ke kediaman sendirian. Dia menempatkan sofa kecantikan di tempat yang cerah, ditutupi dengan bantal empuk. Berdiri di depan sofa si cantik, Jun Jiu memberi isyarat dengan tangannya, dan gelang itu memancarkan cahaya lembut. Sinar cahaya ini berkumpul di ujung jari Jun Jiu, lalu perlahan tumbuh lebih besar dan terbentuk. Akhirnya, ia mendarat di bantal empuk, dan bola cahaya berubah menjadi kucing seputih salju. Ini 5 kecil, Xiao Wu sedikit lebih besar dari sebelumnya, rambutnya lebih putih dan lebih bening, dan masih bersinar di bawah sinar matahari. Jun Jiu duduk di tubuh Xiao Wu, mengangkat tangannya dan membelai rambut Xiao Wu dengan lembut. Dia mengumpulkan 10 hari kekuatan spiritual, dan membiarkan Xiao Wu berubah menjadi bentuk lagi. Tapi Xiao Wu belum sembuh dan tidak bisa bangun dengan mata terbuka. Matanya sedikit redup, Jun Jiu mencubit telinga Xiao Wu. Dia berkata, kapan kamu bangun? Aku akan memasak ikan bakar untukmu sendiri. Meong, mendengar kata-kata Jun Jiu tanpa sadar, Xiao Wu melompat dengan gembira. Itu harus bekerja keras, pulih dan bangun lebih awal. Namun, Leng Yuan tidak bisa mendengar jawaban Xiao Wu, dan di matanya ada ekspresi sedih Jun Jiu karena merindukan Xiao Wu. Leng Yuan menghela nafas, Xiao Wu sangat penting bagi Nona Jun. Mengapa kamu menghela nafas? Jun Jiu mendengar desahan Leng Yuan, dan melihat ke depan ke samping. Leng Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berjalan keluar dari kegelapan dengan kepala tertunduk. Dia memandang Jun Jiu, lalu ke Xiao Wu, menahan diri sejenak dan berkata, Nona Jun, aku tahu bahwa Xiao Wu sangat penting bagimu. Tapi jangan khawatir, tuannya akan segera kembali, dan dia harus punya cara untuk membuat Xiao Wu bangun. Wu Yue bisa menyembuhkan kucing. Tidak, tuan bisa melatih harimau putih. Tanpa sadar berkata, Leng Yuan bereaksi dengan cepat dan mengubah topik pembicaraan segera sebelum Jun Jiu dapat berbicara, dan lalu berkata, tuan bahkan bisa melatih harimau putih. Tidak ada obatnya. Xiao Wu pasti baik-baik saja, Nona Jun, yakinlah. Petik 2. Harimau putih. Sesuatu melintas di benak Jun Jiu, tetapi kecepatannya terlalu cepat, dan dia tidak menangkapnya. Menatap Leng Yuan, yang terakhir menegakkan punggungnya dan tampak dingin dan serius. Tetapi dia jelas melihat hati nurani yang bersalah di matanya yang berputar. Apa kesalahan Leng Yuan? Mengangkat alisnya dan melengkungkan bibirnya, Jun Jiu bertanya, Leng Yuan, mengapa Wu Yue bisa melatih Bai Hu? Bukankah dia manusia? Pertanyaan ini di luar garis besar. Jika tidak, bagaimana jika Nona Jun tidak menyukai tuannya? Leng Yuan memutar matanya dan menyeringai. Saya hanya tahu bahwa tuan mencintai Nona Jun dengan sepenuh hati. Bab 280. Mata Jun Jiu tertuju pada Leng Yuan dan dia tidak bergerak. Leng Yuan mengira dia telah berhasil mengubah topik pembicaraan. Seperti yang diketahui semua orang, Jun Jiu tidak memandangnya, tetapi pada seorang pria di belakangnya yang baru saja muncul begitu saja. Apakah Anda mendengar apa yang baru saja dikatakan Leng Yuan? Sebuah kelicikan melintas di matanya, perut Jun Jiu menghitam dan bibirnya bengkok. Dia memandang Leng Yuan dan berkata, kamu bukan dia, bagaimana kamu tahu bahwa dia mencintaiku dengan sepenuh hati?
Kata-kata, cintai aku dengan sepenuh hati, sengaja dan licik ditekankan. Ketika Anda tidak bisa menjawab dan mencoba menyalahkan orang lain, Anda sebenarnya telah menggali lubang dan mengubur diri sendiri. Leng Yuan sadar, tapi dia melakukannya agak terlambat. Melihat Junjiu menatapnya dengan setengah tersenyum, dan bersikeras bahwa dia memiliki ekspresi penjelasan, hati Leng Yuan terasa dingin. Dorong diri Anda dalam hati, tuannya tidak ada di sini, seharusnya tidak apa-apa jika Anda tidak dapat mendengarnya, bukan? Mengambil napas dalam-dalam, Leng Yuan berkata, saya telah mengikuti guru sejak lama, tentu saja saya tahu. Sebelum Anda, Nona Jun, tidak ada wanita yang bisa mendekati guru dalam jarak 10 meter. Junjiu memeluk, gadis kecil itu mengangkat alis. Leng Yuan tertegun sejenak, dia tidak tahu apa itu fobia, tapi sepertinya Mo Yue sedang sakit. Tentu saja Junjiu tidak bisa disalahpahami. Leng Yuan segera menjelaskan, Nona Jun, jangan salah paham. Tuan mengira wanita-wanita itu terlalu bau, jiwa mereka terlalu kotor, dan tujuan mereka tidak murni. Ini jelas bukan ketakutan wanita. Bukan hanya wanita, tapi hanya sedikit orang yang bisa mendekati tuannya. Status tuannya setinggi langit, bagaimana orang biasa bisa dekat dengan tuannya? Selesai. Leng Yuan merasa bahwa dia semakin gelap. Jelas dia dulu dikenal sebagai Krisostomi Abakus, mampu berbicara dengan baik. Kenapa di depan Junjiu, apa yang dia puji tuannya jelas selalu terasa seperti fitnah dan diremehkan pada akhirnya. Dalam keputusasaan, Leng Yuan berjuang sampai mati. Dia melanjutkan dengan mengatakan, ngomong-ngomong, Nona Jun, Anda memperlakukan tuan Anda secara berbeda. Saya belum pernah melihat Tuan memperlakukan siapapun dengan penuh perhatian. Dan cincin yang Anda berikan kepada Nona Jun adalah simbol status Tuan. Ada juga lonceng perak, yang digunakan oleh tuannya. Milikku. Tiba-tiba ada hawa dingin di belakangnya, dan Leng Yuan tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya. Seorang pria tertentu yang muncul dari udara tipis sebelumnya tidak lagi menyembunyikan rasa keberadaannya. Jadi merinding merayapi tubuh Leng Yuan, dan dia berdiri di sana dengan punggung kaku dan lurus, matanya terbuka lebar dan Leng Yuan menarik napas dalam-dalam. Guru kembali. Junjiu mengerutkan sudut bibirnya, dan Mo Yue memotongnya. Dia melirik Mo Yue, lalu terus menatap Leng Yuan. Apa yang dia gunakan sendiri? Mari kita lanjutkan. Nona Jun Kiaki, Leng Yuan ingin menangis tetapi tidak menangis. Mengapa dia tidak memberitahunya sebelumnya bahwa tuannya telah kembali? Tolong, dia pasti akan dijebloskan ke penjara dingin dengan kram dan dikuliti, dan akan ditertawakan oleh Yin Han. Sangat menyedihkan hanya memikirkannya. Suara jahat dan magnetis Mo Yue datang, Leng Yuan, Yin Han akan menggantikanmu. Hanya beberapa kata yang tidak kurang dari mengirim Leng Yuan ke lantai 18 neraka. Leng Yuan berlutut dengan embusan, wajahnya langsung pucat seperti kertas. Dia tidak berani membantah, jadi dia menjawab, ya. Tunggu. Junjiu menatap Mo Yue, dan berteriak ke Leng Yuan. Dia berkata, apakah orang lain semenarik Leng Yuan? Atau apakah aku bahkan tidak bisa mendengarkan apa yang dia katakan? Petik 2. Leng Yuan menarik napas dalam-dalam. Junjiu benar-benar menghentikan perintah tuannya, rumput di kuburan siapapun yang telah melakukan ini sebelum Zheng Jin tidak tahu seberapa tinggi itu. Tak hanya berhenti, Junjiu juga memprovokasi. Leng Yuan sangat ketakutan sehingga napasnya tertahan di tenggorokannya. Tepat ketika dia gemetar ketakutan, kalimat berikutnya yang dia dengar membuatnya membatu seketika. Mo Yue berdiri di depan Junjiu, dia membungkuk dan meletakkan tangannya di sisi Junjiu, seolah sedang memeluk Junjiu. Mo Yue berkata dengan suara rendah, tentu saja Xiao Jiwer bisa mendengarkan. Tapi aku ingin kamu bertanya langsung padaku, dan aku akan menjawab pertanyaanmu. Petik 2. Leng Yuan telah berubah menjadi patung, matanya kosong dan kosong, kuat. Jadi tuannya marah bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi karena dia cemburu. Mendengar Mo Yue menghela nafas lagi, itu benar gelombang-gelombang. Dia membungkuk sedikit lagi, mempersempit jarak antara dia dan Junjiu. Bernafas dan terjalin satu sama lain, rambut perak jatuh dari bahu dan jatuh di pipi Junjiu, menghadap mata emas cerah itu, indah seperti galaksi emas, membuat orang terpesona dan tidak bisa melepaskan diri. Bibir tipis dan kejam itu membentuk busur yang provokatif. Roh jahat dan pelaku kejahatan, secara dominan menggoda hati Junjiu. Ketenangannya terganggu,
Mo Wuyue berkata, aku cemburu, aku butuh ciuman Xiao Jiwer untuk berhenti cemburu. Jaraknya sudah sangat dekat, tunggu saja Xiao Jiwer mengambil inisiatif untuk menciumnya. Jun Jiu, seorang penjahat yang tidak mengambil jalan yang biasa, dengan hormon seolah-olah dia tidak menginginkan uang, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia lebih menggoda daripada goblin. Jun Jiu mengeluh dengan marah di dalam hatinya, tapi wajahnya tetap tenang dan tidak bergerak. Mengulurkan tangannya, Jun Jiu mendorong wajah Mo Wuyue menjauh, nadanya acuh tak acuh. Maka kamu harus terus cemburu. Ciuman, Mo Wuyue bukan anak kelimanya, sangat imut dan imut, kenapa dia menciumnya? Tidak mungkin memanfaatkan api, dia tidak akan menerimanya. Melihat Jun Jiu mendorong Mo Wuyue pergi, dia berbalik dan memasuki ruangan tanpa melihat ke belakang. Leng Yuan hanya memiliki satu pikiran, Nona Jun sangat keren dan tampan. Melihat Mo Wuyue menoleh untuk melihatnya lagi, Leng Yuan segera menarik kesadarannya yang mengintip, berlutut di tanah dengan rapi dan menundukkan kepalanya. Mo Wuyue, keluar, ini tidak membuatnya pergi. Leng Yuan sangat gembira, dan buru-buru memberi hormat, terima kasih, Tuan, telah memaafkan. Bawahan ini tidak akan pernah berani berbicara omong kosong lagi, bawahan ini bersumpah. Leng Yuan tertegun selama 3 detik sebelum dia menyadari apa maksud Mo Wuyue barusan, menyiratkan bahwa dia harus lebih memujinya di depan Jun Jiu. Terperangkap untuk membuka kewaspadaan tuannya, Leng Yuan membuka dan menutup mulutnya. Ini baik untuk dipahami, tetapi jangan mengatakannya dengan keras. Kemudian, Leng Yuan memberitahu Mo Wuyue semua yang terjadi baru-baru ini. Setelah mendengar apa yang dia katakan, mata Mo Wuyue menjadi gelap. Dia berbalik dan berjalan ke dalam rumah. Leng Yuan mundur diam-diam. Masuk ke kamar dan saksikan Jun Jiu duduk bersila. Mo Wuyue berjalan lurus dan berkata, kali ini ada beberapa masalah, jadi saya kembali terlambat. Xiao Jiwer telah menyelesaikan Jianzong, dan langkah selanjutnya adalah Chang Haizong. Dia berdiri di depan Jun Jiu, mengangkat tangannya ke arah Xiao Kepala Wu. Cahaya keemasan samar memasuki tubuh Xiao Wu, dan dia menarik tangannya setelah 2 detik. Mo Wuyue berkata, Xiao Wu akan bangun besok, tapi jiwanya hanya setengah, dan dia telah kehilangan tubuhnya. Situasi ini akan berlanjut terjadi di masa depan, dan tidak ada obatnya. Jun Jiu membuka matanya dan menatap lurus ke arah Mo Wuyue. Kamu bilang Xiao Wu hanya memiliki setengah dari jiwanya? Xiao Jiwer tidak tahu. Mo Wuyue terkejut. Harimau putih ini telah berada di sisi Xiao Jiwer sepanjang waktu. Tetapi Xiao Jiwer sepertinya tidak mengetahuinya sama sekali. Memahami keterkejutan di mata Mo Wuyue, bibir Jun Jiu menegang. Dia berkata dengan suara yang dalam, ketika saya bertemu Xiao Wu, seperti ini. Bersambung.